Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di Mapel IPS kelas 7. Bagaimana? Masih pada semangat? Iya dong, harus selalu semangat ya. Sama seperti Umi yang selalu semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi pada bab ini, berdoalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari, memahami materi pada bab ini. Baiklah, kita akan membahas masih di bab 1 ya. Poin 2 yaitu letak Indonesia. Kalau pekan kemarin kita sudah membahas poin 1-nya yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Dan hari ini kita lanjutkan poin 2-nya yaitu letak Indonesia. Nah, kalau di buku kalian bisa buka materinya atau baca materinya di halaman 7 sampai 15. Tapi sebelum kita lanjut, Umi akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian menyimak dan memahami video ini, kalian dapat menjelaskan letak Indonesia. Yang kedua, harapannya kalian dapat menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis bagi alam Indonesia. Oke anak-anak Umi, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ini, silahkan kalian memahami penjelasan materi kita hari ini dalam video berikut ini. Kalian tahu nggak sih letak Indonesia itu ada di mana? Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kaulan. Nah, kali ini kakak akan menerangkan mengenai materi kondisi geografis Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu nih, bagaimana sih kondisi geografis Indonesia. Pertama, dari berapa luas Indonesia itu sendiri, kemudian batas-batasnya nih. Batas-batas Indonesia ini berseberangan dengan negara apa saja? Nah, kali ini kakak akan membahasnya. Kita mulai dari luasnya terlebih dahulu ya. Dari luas Indonesia ada dua, ada daratan dan ada lautan. Kenapa ada dua? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi ada daratan, ada lautan. Yang pertama, luas daratan. Ada 1.922.570 km persegi. Nah, sedangkan lautannya ada 3.257.483 km persegi. Nah, dari angka ini kita bisa membandingkan ya, kalau wilayah lautan ini lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Betul ya? Nah, selanjutnya setelah kita membahas luasnya, kita harus tahu nih, letak Indonesia. Kita tampilkan dulu ya petanya supaya lebih jelas. Nah, sudah tampil ya petanya? Dari peta ini kita bisa melihat nih, batas-batas negara. Nah, kita lihat dari bagian utara. Nah, di utaranya ini Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Kemudian ada Singapura ya. Kemudian ada Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian barat. Di bagian barat kita bisa lihat di sini ada Samudra Hindia ya. Kemudian di bagian selatan ini terdapat Timor Leste, benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian yang terakhir nih batas di timur ada apa? Ada Papua Nugini ya. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian letaknya gimana nih Kak? Nah, letaknya ini dibagi menjadi 3. Ada letak astronomis, kemudian ada letak geografis, dan ada letak geologis. Nah, kalau yang astronomis ini berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia terletak di mana ya? Di sini kakak sambil tulis ya. Ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95
derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis dari Indonesia. Nah, Kak, dampak dari letak astronomis ini apa ya buat Indonesia? Ternyata letak ini berdampak buat Indonesia. Pertama dari lintangnya. Karena kita terletak di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, ya. Nah, kalau yang bujur, ini berdampak di Indonesia dengan perbedaan waktu. Jadi di bagian barat, bagian tengah, dan di bagian timur itu berbeda waktunya. Beda selisih 1 jam, ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai letak Indonesia berdasarkan geografisnya nih. Nah, letak Indonesia berdasarkan geografisnya ini terdapat di antara dua benua, dan ini salah ya, kakak benerin, 2 benua dan 2 samudra. Nah, 2 benuanya ini apa aja, Kak? Ada benua Asia dan benua Australia. Kalau samudranya, ini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dampaknya apa aja sih buat Indonesia berdasarkan letak geografisnya? Nah, dampaknya yang pertama, dari budayanya. Dari budayanya nih, kan banyak ya orang-orang dari luar negeri nih, yang dari Asia mau ke Australia harus melewati Asia. Nah, ketika dia melewati Asia atau Indonesia nih, maka orang-orang itu akan bertukar budaya, ya, dengan dari penduduk yang datang kemudian bertukar budaya nih dengan penduduk asli. Nah, jadi budayanya semakin beragam. Kemudian berdasarkan ekonominya, karena orang-orang pada datang nih pedagang internasional ya, berdagang dari Asia ke Australia melalui Indonesia, maka di situ banyak juga Indonesia menawarkan nih barang-barang lokal atau ekonomi kreatif yang ada di penduduk lokal dan dipasarkan kepada warga-warga asing. Jadi dari situ, dari pariwisata itu, pendapatan dari penduduk lokal akan bertambah. Jadi ini sangat berdampak ya terhadap Indonesia. Kemudian letak yang ketiga ada letak geologis. Nah, letak geologis ini berdasarkan batuan nih, atau susunan batuan, struktur batuan. Nah, geologisnya ini Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan. Dan terdapat 3 lempeng. Oke. Nah, 2 jalur pegunungannya ini apa aja, Kak? Ada Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Nah, karena ada 2 jalur pegunungan ini, menyebabkan Indonesia menjadi banyak gunung-gunung berapi. Nah, di mana gunung-gunung berapi ini di bawahnya memiliki banyak kandungan mineral, sehingga menyebabkan sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih oleh masyarakat Indonesia, sehingga pendapatannya untuk di bidang ekonomi ini akan bertambah. Seperti itu ya. Kemudian 3 lempeng. Jadi di Indonesia ini di bawahnya ada 3 lempeng nih. Ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, karena ada 3 lempeng ini kan bergerak ya. Nah, ini dapat menyebabkan Indonesia rawan gempa. Terus juga bisa menimbulkan pegunungan-pegunungan ya. Nah, dari situ juga bisa mendapatkan apa? Mineralnya banyak, kandungan mineral di bawahnya banyak ya, di bawah-bawah pegunungan itu. Nah, jadi letak-letak astronomis, geografis, geologis ini dapat memberikan dampak kepada Indonesia, baik dampak secara fisik maupun secara sosial budaya. Nah, adik-adik sudah mengerti kan penjelasan dari kakak mengenai kondisi geografis Indonesia? Nah, kalau sudah mengerti, Kaulan pamit ya, dan jangan lupa buat adik-adik mengerjakan soal setelah video ini. Dadah! Nah, bagaimana? Sudah sangat jelas ya materi yang dijelaskan oleh Kak Ulan tadi. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi, boleh kalian japri Umi ya. Nah, sekarang kalian silahkan kerjakan soal ini ya. Tulis di buku tulis latihan IPS, tulis soal dan jawabannya.
Kalau sudah selesai, silahkan kalian foto lalu kirimkan ke Google Classroom Umi. Maksimal pengumpulan sampai besok ya, jam 8.00. Oke. Sekian dari Umi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.